Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketakwaan yang sesungguhnya, ketakwaan yang mengantarkan diri kita untuk senantiasa menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya. Kemuliaan hanyalah didapatkan dari ketakwaan. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dan ketahuilah dari ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak menzalimi saudara kita. Kita tidak memberikan gangguan kepada mereka, baik dengan ucapan maupun perbuatan kita. Karena sesungguhnya memberikan gangguan kepada saudara-saudara muslim adalah perbuatan dosa yang nyata di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzina yu'dzunal mu'minina wal mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa itsman mubina." Dan orang-orang yang memberikan gangguan kepada orang-orang yang beriman, laki maupun perempuan, maka sungguh dia telah memikul suatu kedustaan dan dosa yang sangat nyata. Di dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi." Orang muslim yang sempurna adalah orang muslim yang kaum muslimin lainnya selamat dari gangguan lisan dan tangannya. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, dan ketahuilah dari perkara yang bisa mengganggu orang-orang yang beriman, dari akhlak yang buruk dan tercela yang diperingatkan di dalam Islam adalah al-ghibah, yaitu menggibah, menggunjing saudaranya. Ini adalah perbuatan yang haram berdasarkan nas dari Al-Quran, sunnah dan ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran di surat Al-Hujurat ayat yang ke-12, "Wala yaktab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullaha innallaha tawwabur rahim." Dan janganlah sebagian kalian menggibah, menggunjing sebagian yang lain. Apakah seorang dari kalian suka untuk memakan daging saudaranya yang sudah menjadi bangkai? Tentu dia merasa jijik terhadapnya. Maka bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha menerima taubat lagi Maha penyayang. Maka ayat yang mulia ini merupakan landasan pokok dari ayat yang menunjukkan betapa haramnya perbuatan ghibah. Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan orang yang menggibah seperti orang yang memakan daging saudaranya yang sudah mati. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentu tidak ada yang suka untuk melakukan
tersebut. Dan kehormatan seorang muslim itu sama seperti dagingnya. Itu sama seperti dagingnya. Sebagaimana haram untuk memakan dagingnya, maka demikian pula haram untuk melanggar kehormatannya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kalaulah ada seekor hewan yang sudah menjadi bangkai, kita merasa jijik untuk memakannya, maka apatah lagi memakan bangkai saudara yang sudah mati. Sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma pernah melewati Bilal yang sudah menjadi bangkai. Kemudian beliau mengatakan, wallahi la ayyakula ahadukum min hadal lahmi hatta yamla'a batanuhu khairun lahu min ayyakula lahma akhihi. Demi Allah, kata beliau, andaikan seseorang memakan bangkai ini, kata beliau, hingga memenuhi perutnya, itu lebih baik daripada dia memakan bangkai kawannya sendiri, bangkai saudaranya sendiri. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan umat Islam dari bahayanya ghibah. Bahkan di dalam hadis yang sahih dari sahabat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ar-riba isnani wa sab'una baba. Riba ada 72 pintu, kata beliau. Adanaha mislu ityanir rajul ummah. Yang paling rendahnya dari pintu riba itu dosanya seperti orang yang berzina dengan ibunya sendiri. Wa inna arbar riba istitalatur rajul fi irdi akhihi. Dan sesungguhnya riba yang paling besar adalah seseorang terjun dalam membicarakan kehormatan saudaranya. Di dalam hadis yang lain dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma, pernah suatu ketika terjadi persekatan kecil antara Aisyah radhiyallahu anha dengan Safiyah radhiyallahu anha. Kemudian Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, hasbuka bi Safiyati kada wa kada. Ya Rasulullah, cukuplah bagimu Safiyah itu begini dan begini orangnya. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Aisyah menyebutkan bahwa Safiyah itu orangnya pendek. Maka mendengarkan itu Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan, ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzijat bima'il bahri lamazajatku. Wahai Aisyah, sungguh engkau telah berucap suatu kalimat, andaikan kalimatmu itu dicampur dengan lautan, niscaya akan mengotori lautan. Ini kalimat ghibah, diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula ketika sebahagian sahabat membicarakan seseorang di hadapan Nabi SAW, disebutkan bahwa orang ini tidaklah dia makan kecuali sampai diantar makanannya, tidaklah dia pergi kecuali sampai dia diantar pergi. Maka Rasulullah langsung mengatakan, qad iktabtumu, kalian sudah menggibah orang tersebut. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, innama haddasna bima fi. Ya Rasulullah, kami hanya berkata yang sesungguhnya. Memang betul ada pada orang tersebut. Maka Rasulullah mengatakan, hasbuka indakarta akhaka bima fihi. Cukuplah itu dikatakan sebagai ghibah ketika kamu menyebutkan sesuatu pada saudaramu yang memang ada pada dirinya. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Dan bahaya ghibah, haramnya ghibah, ini masuk dalam umuman hadis Abu Bakar radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Ala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hada fi syahrikum hada fi baladikum hada. Ketahuilah, sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, kehormatan-kehormatan kalian haram antara sesama kalian seperti terhormatnya hari, bulan dan negeri ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu muslim 'ala muslim haramun damuhu wa maluhu wa 'irduhu. Setiap muslim haram darahnya, hartanya dan kehormatannya. Rasul menyebutkan, andaikan kehormatan hari ini, bulan ini, negeri ini, niscaya kehormatan seorang muslim
jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bahwa ghibah bukan perkara yang kecil. Dia perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Haram berdasarkan Quran dan Sunnah dan ijma' para ulama. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala beliau mengatakan, al-ghibatu muharramatun bil ijma' wa la yustasna dzalika illa ma rujjihat maslahatuh. Kata beliau rahimahullah, ghibah itu adalah perkara yang haram berdasarkan kesepakatan para ulama dan tidak diperkecualikan darinya kecuali apa yang memang betul-betul jelas maslahatnya. Demikian pula Imam Al-Qurtubi, Al-Imam An-Nawawi, Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Haytami, As-Safarini, seluruhnya menukilkan ijma' kesepakatan para ulama bahwa ghibah min kabairid dzunub, termasuk dari dosa-dosa besar. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia dosa besar, maka tidak cukup diampuni oleh Allah dengan sekedar kita melakukan sholat, puasa, sedekah. Tidak. Karena ini dosa besar, maka diberikan ampun oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita taubat dengan taubatun nasuha. Kemudian kita minta dihalalkan kepada orang yang pernah kita gibahi. Para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, maka ini dosa ghibah. Seorang ulama yang bernama Mutarrif bin Abdullah rahimahullahu taala mengatakan, al-ghibatu an tadhkura ar-rajul bima fihi min khuluqi. Ghibah itu adalah seseorang menyebutkan orang lain dengan sesuatu yang ada pada dirinya dari akhlak-akhlaknya. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, kalaulah termasuk ghibah kita menyebutkan saudara kita hal yang buruk yang ada pada dirinya, itu termasuk ghibah, maka bagaimana lagi dengan sesuatu yang buruk yang itu tidak ada pada saudaranya. Di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah pernah bersabda, "Atadaruna mal ghibah?" Wahai para sahabat, tahukah kalian apa itu ghibah? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Dzikruka akhaka bima yakrah." Ghibah itu adalah kamu menyebutkan saudaramu dengan sesuatu yang dia tidak sukai. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, afara'aita law kana fi akhi ma aqul?" Bagaimana pendapatmu ya Rasul? Andaikan apa yang aku sebut itu memang betul ada pada saudaraku. Maka Rasulullah mengatakan, faqad tabtahu. Kalau memang betul ada pada saudaramu, maka engkau telah menghibahnya. Wa illam yakun fihi ma taqulu faqad bahatta. Dan kalau ternyata itu tidak ada pada saudaramu, maka sungguh kamu telah membuat kedustaan pada dirimu. Ini jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan bahwa perkara ghibah bukan perkara yang ringan, perkara yang besar yang akan menyebabkan seseorang nanti akan bangkrut pada hari kiamat. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah pernah bersabda, "Atadaruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "Al-muflis fina man la dirham lahu wa la mata'." Orang yang bangkrut itu kata para sahabat adalah orang yang sudah habis hartanya, tak punya lagi dinar, tak punya lagi dirham. Maka Rasulullah bersabda, "Innal muflis min ummati." Sesungguhnya orang yang bangkrut dari kalangan umatku, man ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin. Dia datang pada hari kiamat membawa pahala salat, pahala zakat, pahala puasa. Banyak pahala yang dia bawa. Wa ya'ti qad syatama hada wa qadafa hada wa safaka dama hada wa daraba hada. Akan tetapi dia pun datang kepada Allah dalam keadaan mendolimi orang. Dia telah mencela saudaranya, dia telah menggibah saudaranya, dia telah menuduh saudaranya dengan tuduhan yang bukan-bukan, dia telah memukul saudaranya, dia telah tumpahkan darah saudaranya. Maka akhirnya orang-orang yang pernah dia zalimi menuntut, dan kebaikan yang dia lakukan harus diberikan kepada orang yang pernah dia zalimi. Terus berdatangan orang yang dia zalimi dan terus dia berikan kebaikan-kebaikan pahala yang dahulu dia kerjakan. Sampai habis kebaikannya, masih ada yang menuntut
menutupnya, maka dosa orang yang pernah dia gibahi, dosa orang yang pernah dia zalimi dilimpahkan kepada dirinya, maka dia pun sudah tidak punya kebaikan. Faturihat alaihi tsumma turiha ilan nar, lalu dia pun dilemparkan ke dalam api neraka. Inilah orang yang bangkrut, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ghibah adalah perkara yang haram. Mendengarkan ghibah dan hadir di majelis-majelis ghibah adalah perkara yang haram. Seorang muslim hendaknya menghindar dari pembicaraan ghibah walaupun dia bukan yang menggibah. Tetapi ketika dia duduk di situ, dia pun dengarkan di situ, dia tidak ingkari, maka dia pun sama seperti orang yang menggibah. Karena kita diperintahkan untuk menjaga pendengaran kita dari hal-hal yang haram. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm." Janganlah kamu berhenti terhadap sesuatu yang kau tidak punya ilmu terhadapnya. Innas sam'a wal basara wal fu'ad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sebab pendengaran, penglihatan dan hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha aw yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yaqulu fi haditsin ghairi innakum idzan misluhum. Kata Allah Subhanahu wa taala, sungguh telah diturunkan kepada kalian di dalam Alkitab bahwa apabila ada ayat-ayat Allah yang diingkari atau diperolok-olok, termasuk di dalamnya perbuatan ghibah, kalau ada majelis ghibah di situ, fala taqudu ma'ahum, maka jangan kau duduk bersama mereka sampai mereka memindahkan pembicaraannya kepada hal yang lain. Kalau kamu tetap duduk di situ, maka kata Allah, kalian kalau begitu sama seperti mereka. Jemaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Bahkan disebutkan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, ketika ada seorang yang menggibah saudaranya, lalu ada orang yang mendengarkannya, dia tidak mengingkarinya, Rasulullah bersabda, faqad tataba, sungguh dua orang itu telah berbuat ghibah, kata Nabi. Sungguh dua orang itu telah berbuat ghibah, yang menggibah dan yang mendengarkan ucapan ghibah. Seharusnya ketika kita mendengarkan ada saudara kita yang digibahi, hendaknya kita memberikan nasihat atau kita menghindar dari majelis-majelis yang seperti itu. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, kita diperintahkan untuk membela kehormatan saudara kita. Man radda an irdi akhihi, man radda an irdi akhihi kana lahu hijabun minan nar. Barang siapa yang menolak kehormatan saudaranya, yani ketika ada orang yang menggibah lalu dia tolak, dia tidak terima hal tersebut, maka itu akan menjadi penghalang bagi dia untuk masuk ke dalam neraka. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, man dabba min irdi akhihi, barang siapa yang membela kehormatan saudaranya, kana haqqan 'ala Allah ayyu'tiqahu minan nar, maka wajib bagi Allah untuk membebaskan dirinya dari api neraka. Wa man satara musliman satarahu Allahu yaumal qiyamah, barang siapa yang menutup aib saudaranya muslim, maka Allah akan menutup aibnya pada hari kiamat nanti. Dan Rasulullah SAW juga pernah berpesan, ya ma'syara man aslama bilisani wa lam yadkhulil imanu fi qalbih, wahai yang telah masuk Islam dengan lisan-lisannya walaupun iman tersebut belum merasuk di dalam hatinya, la tu'dul muslimin, jangan kalian mengganggu orang-orang Islam, wala tu'ayyiruhum, jangan kau cela mereka, wala tataqabbalu awratihim, jangan kau cari-cari aib-aib mereka. Fa innahu man tatabba awrata akhihi tatabba Allahu awratah, karena barang siapa yang mencari-cari kesalahan dan aib saudaranya, maka Allah akan cari-cari aibnya. Wa man tatabba Allahu awratah yafdahu walau fi jawfi rahli, dan barang siapa orang yang Allah telah cari-cari aibnya, maka Allah akan bongkar dirinya sampai walaupun dia berada di dalam rumahnya sendiri. Ini jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, maka hendaknya kita waspada dari yang namanya ghibah dan kita berlepas diri dari yang namanya dosa ghibah. Aku kama tasma'un, barakallahu wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aku qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahul awwalin wal akhirin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu as-sadiqul amin. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Fa usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Kaum muslimin sidang jamaah Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah mendengarkan kalimat terkait dengan masalah ghibah, bahaya ghibah, maka hendaknya saudara muslim, hendaknya kaum muslimin berhati-hati dari yang namanya ghibah ini. Dan hendaknya dia menghindari segala yang bisa menjatuhkan dirinya dari perbuatan ghibah. Karena sesungguhnya di sana ada perkara-perkara yang menyebabkan seseorang itu jatuh dari perbuatan ghibah. Yang pertama di antaranya jamaah sekalian adalah tatkala dia membuang waktunya. Iya, ketika tidak ada waktunya, sehingga dia menghabiskan kepada hal yang sia-sia. Iya, dia kurang menghargai waktunya. Maka dia pun pergi, kemudian berbicara, hingga akhirnya dia pun jatuh dalam membicarakan kehormatan saudaranya. Dia menggibah saudaranya. Maka jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang kita nasihatkan adalah hendaknya mereka bertakwa kepada Allah. Pergunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Imam Syafi'i pernah berkata, al-waktu kasayf illam taqta'hu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, kata beliau. Kalau kamu tidak memotongnya, dia yang akan memotong kamu. Hargailah waktu yang Allah berikan kepada kita. Jangan kita sia-siakan, apalagi untuk menggibah, membicarakan saudaranya, menggosipi saudaranya, begini dan begitu. Ini diperingatkan oleh Nabi kita SAW, karena sesungguhnya waktu akan ditanya oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala akan tanya, "Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im." Kemudian pasti kalian akan ditanya pada hari itu tentang nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ada dua nikmat kata Nabi, nikmatani maqbulun fihi makatsirun minan nas. Orang sering lalai dari mensyukuri dua nikmat ini, as-sihhatu wal farah, yaitu kesehatan dan waktu luang. Banyaknya waktu yang terbuang inilah yang menyebabkan seseorang berpeluang untuk menggibah saudaranya. Yang kedua jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, seorang terkadang jatuh dalam perbuatan ghibah karena ingin mengobati kemarahan dan kekesalannya. Dia marah dengan saudaranya, dia sakit hati dengan saudaranya, maka dia pun balas hal tersebut dengan dia bicarakan saudaranya tersebut di hadapan orang lain. Dia jelek-jelekan, dia ghibah. Maka jamaah yang dirahmati oleh Allah, terhadap orang yang seperti ini kita ingatkan bahwa sifat dari orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang dia menahan amarahnya. Wal kadhiminal ghaidha, dan dia orang yang menahan amarahnya. Dan Nabi bersabda, "Man qadama ghaidhan wa huwa qadirun ala yunfidah, da'ahu Allah yaumil qiyamah ala ru'usil khalaiq, thumma yukhayyiruhu minal huril ina ma syaa." Barang siapa yang menahan amarahnya, dia tahan, walaupun dia mampu lampiaskan, maka kelak pada hari kiamat Allah akan panggil dia di hadapan seluruh makhluk. Lalu Allah biarkan dia untuk memilih mana bidadari yang dia inginkan untuk menjadi istrinya. Ini keutamaan orang yang menahan amarah. Kemudian jamaah sekalian, yang ketiga dari perkara yang bisa membuat orang jatuh dalam ghibah adalah ketika seorang beralasan dengan hal tersebut hanya bercanda dan bersenda gurau. Dia sebutkan saudaranya begini dan begitu, dia jelek-jelekkan hanya untuk bercanda dan bergurau supaya membuat suasana ramai, orang ketawa. Maka orang yang seperti ini kita ingatkan dengan hadis Nabi SAW, wailun lilladzi yuhaddis fayakdzib liyudhika bihil qail wailun lahu thumma wailun lahu. Celaka binasa seseorang yang dia bercerita lantas dia berdusta. Celaka dia dan celaka dia, kata Nabi SAW. Maka ini dari perkara yang hendaknya kita waspadai. Jangan sampai kita jatuh dalam perbuatan ghibah tanpa sadar. Jangan sampai kita melakukan dosa besar yang seperti ini dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari perbuatan tersebut. Innallaha amarakum bi amrin fabada fihi bi nafsihi wa sanna bi malaikatihi wa sallata bikum ayyuhal mu'minun faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa barik wa an'im ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wadallahu 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an kulli sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat
والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفور والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.